Hola Lur, kembali lagi bersama Newcast, Nyamuk Sewu Podcast. Ya, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Mas Aji. Mas Aji, apa kabar Mas Aji? Apa kabar baik? Salaman dulu dong, biar corona sih. Ya, tetap jaga jarak ya. Sudah jalan. Ini semeter aja lah, jangan 3 meter nanti kejauhan. Nanti dikira musuhan. Bagaimana kabarnya Mas Haji? Baik kan Mas? Alhamdulillah baik-baik saja. Selama pandemi ini ngapain aja Mas? Ya biasa lah. Bekerja seperti biasa. Oh masih bukannya seperti biasa. Seperti normal. biasa. Cuman kita kan mengikuti protokol dari pemerintah juga. Oh iya benar itu Mas. Jaga kesehatan. Boleh tahu asal dari mana Mas? Asalnya dari Purbalingga. Purbalingga itu terletak di provinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Siapa tahu teman-teman di sini belum ada yang tahu Kabupaten Purbalingga terletak di provinsi Jawa Tengah. Banyak di sini destinasi wisatanya. Jangan lupa mampir. Sekalian dalam berpariwisata kita berkuliner karena di sini banyak sekali. Masnya sekarang profesinya apa Mas? Profesinya jadi wirausaha lah, wirausaha. Usaha itu Wirausaha. berdagang gitu sebetulnya. Berdagang. Berdagang. Jenis dagangnya apa Mas? Jenisnya makanan kuliner itulah, makanan jenis lele, ayam goreng gitu. Oh, pecel lele tuh. Iya. Oh, mantap itu. Pecel lele. Itu kalau ngambil lelenya dari mana Mas? Itu dari pasar Panican. Setiap jam 6 kan udah ada itu pedagang lelenya di situ. Oh, berarti ngambil bahannya itu dari pasar lagi. Dari pasar. Ya? Oh. Iya. Nama usahanya berarti apa Mas? Nama usaha pecel lele Mas Jieng. Oh, pecel lele Mas yang siapa tahu kan teman-teman di sini belum ada yang tahu, bisa promosi sekalian loh. Mampir, jangan lupa alamatnya di Alamatnya Jalan Raya Panican. Yang tahu Brogodok atau klinik kita lah, dekat-dekat situ. sampai di Jalan Raya Panican di samping klinik Klinik kita. kita. Oh iya, posisinya ada di samping klinik kita, Jalan Raya Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Iya. Berarti bagus sekali. Awal mula muncul ide itu dari mana Mas untuk berwirausaha gitu? Awalnya itu cuma sekedar wacana sih ya. Cuman kebenaran ya pengen menguji nyali lah, pengen menguji nyali dalam menguji mental. iya, gitu. menguji mental dalam konteks usaha gitu. Menguji nyali. Kebetulan kan masih Iya. umur masih muda Juga ya. belum banyak tanggungan. Caranya kan masih lajang gitu Oh, loh. masih lajang ya, Jadi berarti belum belum ada tanggungan Iya. ya, seperti belum Masih bebas lah. belum nafkahi istri ya. Jadi prinsipku sih sebelum kita berkeluarga, alangkah lebih baiknya kan kita berusaha dulu Oh iya, agar sukses, biar kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Oh itu bagus. Itu slogan yang sangat bagus itu buat kalangan milenial. Jangan lupa ya, slogannya bagus sekali. Boleh dicontoh nih Mas Haji. Terus bagaimana awal mula meniti karir menjadi pedagang? Awal mula ya biasa, orang namanya usaha juga ya kadang di atas kadang di bawah lah ya. Kalau kita berpikir di atasnya terus kan ya nggak mungkin, orang namanya roda kan. Iya. Gitu loh. Terus juga kadang pas lagi ya rame sepi ya gitulah sistem roda kehidupan dalam dunia ini lah. Berarti awal mula adanya niatan berdagang itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Oh. Terus yang menjadi patokannya Mas, kan kadang-kadang kan muncul ide itu setelah melihat. Iya. Nggak langsung tiba-tiba aku ingin berdagang Iya. gitu. Pasti ada lah influencernya untuk berdagang. Itu dari mana Mas? Kalau itu dulu kan pernah diajak dagang sama seseorang lah ya. Iya. Pernah diajak dagang sama seseorang.
lama-lama itu sudah terbiasa loh. Terus apa namanya yang mengajak itu kan sudah apa namanya itu ya, kukut. Oh sudah Sudah, gulung tikar iya, ya. tikar. Bahasa Jawanya kukut guys, gulung tikar. Sudah gulung tikar, terus kan apa jiwa-jiwa usahanya itu masih meningkat gitu loh. Oh, berarti jiwa usahanya Iya. masih ada lah ya. Ada, jadi kan- Walaupun Iya, bos sudah gulung tikar Iya. tapi jiwa usahanya masih ada. masih ya? ada gitu. Terus jadinya membuat usaha sendiri ya. Bagus sekali itu. Terus Mas, apa sih kekurangan dan kelebihan yang disajikan Mas? Misalnya seperti ini. Kita berbicara tentang kelebihannya dulu. Yang disediakan itu apa sih Mas? Disediakan dalam apa ini, dalam dagangnya apa dalam apanya? Ya apapun itu kan kita kan biasanya kan menyajikan kelebihan. Iya. Biasanya kan misal roti lah ya. Iya. Contoh ya roti. Ini loh kelebihannya ini berbagai macam rasa varian. Oh. Nah, contoh kan seperti itu. Namanya sendiri dari mana sendiri itu. Kelebihan dari dagangan aku ini pecel lele ini kata-kata orang sih ya. Yang kan orang juga yang apa nyicipi itu yang Iya. banyak beli lah. Itu kelebihannya katanya dari sambalnya. Oh, biasa sambalnya perasaan sambal itu semuanya rasanya sama sih. Mas? Ya agak beda sih. Oh, berarti Kan ada beberapa golongan lah. berbagai Ada yang- rasa lah ya. iya, berrasa. Contoh misal kayak jenis lamongan, jenis kan lain-lain gitu loh. Bumbu sambalnya itu lain. Berarti rasanya kelebihannya ada di sambelnya. Ada di gitu. sambelnya. Terus tempatnya itu Masnya apakah ada tempat tersendiri misalnya kan misal food truck kayak gitu. Ini Masnya itu apa gerobak terus dikasih tenda apa gimana itu tempatnya? Ya sejenis kaki lima itu loh. Oh, yang kaki lima. ya yang ada tenda itu, ada gerobaknya. Oh ada gerobaknya berarti Iya. bukan kayak food truck bukan ya? Iya, ini juga namanya kan wirausaha ngerintis lah. Oh iya ngerintis dari awal gitu. Masih awal mula ya. Iya. Tapi bagaimana Mas ini selama pandemi ini apakah terhambat atau tidak untuk Ya. penjualannya? Sedikit-sedikit sih ada, hambatannya ada. Ya. Ya tapi kan apa orang namanya berusaha kan ya tidak ada kata menyerah gitu loh. Iya. Ya harus semangat walaupun ya apa namanya kadang sepi, kadang ramai kan gak ada yang tahu. Kita tetap Iya. harus semangat menjemput pelanggan gitu. Berarti menjemput bola ya Mas. Iya. Kita kan dari warung celeranya sendiri kan mengutamakan memprioritaskan pelanggan gitu loh. Oh iya benar tuh. Bagus sekali berarti itu. Keunikannya berarti ada sambelnya. Terus kekurangan dan kelebihan selama pandemi dengan sebelum pandemi berarti lebih banyak pengeluarannya di pandemi atau sebelum Mas? Di pandemi. Pandemi berarti pengeluarannya agak berkurang ya Mas? Yang biasanya terjual 10. Iya, pemasukan. Iya, masukan pengeluaran. Masukannya. Ini maksudnya dikeluarkan loh Mas. Apa kita masukkan lagi? Makanya pengeluaran itu loh. Oh, Itu sebenarnya apa sebelum ada pandemi ini ya pemasukan udah lumayan lah meningkat dari awalnya yang berapa kilo udah agak meningkat lah. Terus selama pandemi jadi ya semuanya juga kalangan semuanya pedagang juga merasakan penurunan dalam kualitas perdagangannya gitu. Berarti sebelum pandemi itu biasanya perharinya habis berapa porsi Mas? Ya kalau untuk awal mula sih ya awal mula itu ya sekitar 50 porsian lah. 50 porsi itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tapi sekarang selagi pandemi itu biasanya perharinya itu keluar berapa porsi? Selama pandemi itu berkurangnya sekitar 30-20 porsi itu. Oh, itu 20 porsi berarti Iya, agak berkurang menurun lah. 50% sendiri ya.
termasuknya. separuh. itu untuk mengatur budgeting itu bagaimana Mas? 50% sendiri itu. Itu di kepala itu betul-betul itu Mas itu. Kalau bingung ataupun pusingnya jelas pusing aja orang yang biasa pemasukannya pas buat muter gitu loh. Iya. Kan ya dengan cara kita sendiri ya, maksudnya ada inisial loh, misal hari ini lagi ramai gitu ya. Iya. Kita menyisakan berapa puluh lah buat anggaran yang akan datang gitu loh. Jadi kita nggak berat terbebani gitu dalam memutarkan itu dananya. Anu seporsi harganya berapa Mas dipatoknya itu? Satu porsi kalau pakai nasi ayam ya, Oh. satu porsi itu 13.000. Satu porsi itu Satu Pak porsi. pakai ayam nasi. Pakai nasi. Kalau tidak Kalau tidak pakai nasi 10.000. 10.000. 10.000. Harga dari daging ayam dengan lele itu harganya sama atau beda? Harganya Biasanya. kalau dari lelenya itu ya itu konsisten. Tapi kalau dari ayam itu nggak konsisten. Oh, enggak. Naik turun, masih naik turun. Ayamnya ya enggak. Ayam. Oh, ada asal biasa. Ayam biasa. Iya. Mungkin karena pakan ayamnya. Iya. Yang seumpama ayamnya lagi penjualannya belinya lagi murah, ayam lagi murah itu kita dia mendapat keuntungan sedikit lah ya. Tapi kalau lagi mahal ya biasa lah. Kalau orang mahal gimana sih? Oh iya, berarti menaikkan harga sedikit. Iya. Ya. Berarti sebenarnya lele sama ayam harganya sama ya? Enggak, itu enggak Oh, beda. Beda. Berarti berapa kalau ayam berapa lele berapa itu? Kalau lele satu porsi pakai nasi 13.000, kalau nggak pakai nasi 10.000. Kalau lele satu porsi pakai nasi 11.000, kalau nggak pakai nasi 8.000. Oh, berarti lebih murah lelenya ya Mas. Iya. Lele mah gampang Mas, nunggu cuma Gampang. beda sama ayam Ayam beda. kalau nggak dikasih makan mati. Oh iya Mas, cara memarketingnya gimana itu Mas? Ya seperti yang tadi kan, misal hari ini gitu ya, kan habis banyak, lagi rame. Misal sih ya, misal kita dapat 300.000 misalnya, 300.000. Yang 50.000 kita tabung buat cadangan ntar nanti kalau lagi sepi gitu loh. Jadi kita nggak terlalu pusing memutarkan gitu loh maksudnya. Maksudnya kan biasanya kan ini kan biasa perdagangan beda-beda cara marketing kan beda-beda. Kita memarketingnya ada yang dari sosial media, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Namanya sendiri itu apakah melakukan itu dengan yang sama atau berbeda? Atau masnya cuman selewat omongan gitu dari mulut ke mulut gitu atau gimana itu? Ya dari Facebook pernah, dari WhatsApp juga paling status-status. Yang paling tepat dan akurat itu lewat mulut dari mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut. Biasanya itu kan yang ibu-ibu itu, para ibu-ibu kalau udah beli misal cicipi kok rasanya enak, itu kan cepet banget itu menyebarnya gitu, berluas. Jadi yang berpengaruh itu lewat situnya, lewat dari ibu-ibunya. Oh, dari mulut ke mulut berarti ya Mas. Yang disediain apa aja sih Mas dari dalamnya? Apakah cuma pecel lele sama ayam atau ada yang lainnya? Sebenarnya sih ada yang lain, cuman kan tahap awal yang kita mampu baru menyiapkan ayam goreng dan pecel lele dulu gitu. Nanti kalau sudah ada beberapa bulan lah kenaikan pelanggan misalnya, itu baru kita membuat menu baru. Pasti selama ini masih berkutat di dua jenis itu ya? Masih. Oh iya. Mas mau tanya nih, Masnya kan masih umurnya masih muda ya? Muda semu tua. Pasti kan Masnya masih masukkan di kalangan milenial. Iya. Bagaimana sih Mas, menurut Mas, pedagang di kalangan milenial itu Mas di zaman era sekarang?
Ya kalau misal dari segi mental mungkin ada rasa malu ya ada rasa malu, cuman apa namanya dari segi kebutuhan juga lebih tinggi, lebih menggebu-gebu gitu. Jadi ya apa mengendalikan rasa malu demi apa namanya ya apa latihan gitu, latihan usaha gitu. Kalau kenapa terinspirasi dari pedagang itu dari dagang, karena pedagang itu kan punya sistem ekonomi loh. Iya. Sistem ekonomi itu biasanya terletak di pasar. Nah kayak gitu kan. Misal pedagang apa kan kita belinya di pasar. Iya. Di situ itu sistem ekonomi itu berputar. Gitu. Kalau nggak ada pedagang itu sistem ekonomi malah semakin parah gitu. Ya emang ekonomi sekarang emang lagi diperbincangkan. Ya ibaratnya kita itu sekarang semua lagi berjuang lah. Ketika kita melalaikan kesehatan, tapi kita memproses ekonomi, tapi kesehatannya parah. Tapi ketika kita memprioritaskan kesehatan, ekonomi tidak diprioritaskan, itu parah juga. Makanya kan ada sih pepatah bilang, maksudnya ketika kita memprioritaskan kesehatan, pasti ekonomi pun akan bertumbuh dengan baik. Karena kan dimulai dari kesehatan dulu. Kalau kita kesehatan nggak mungkin kita kesehatan. Iya kan seperti itu. Tapi kan yang rawan gini di kalangan milenial ya, kita mempunyai fisik yang sehat, tapi ekonomi yang kurang itu. Nah, kesehatan itu untuk apa? Itu biasanya itu dari mindset, masih pola pikir, individuasi. Apakah dia mau memulai karirnya dengan baik ataukah hanya di situ-situ saja? Itu tergantung mindset dan pola pikirnya sih. Ya iya sih, maksudnya kan ketika dia mempunyai jiwa dan raganya sehat, tapi dia hidupnya seperti itu aja, pola pikir dan mindsetnya yang penting aku masih sehat, ini masih muda, kan biasanya kan banyak seperti itu tuh. Tapi kan justru itu malah pola pikir yang salah maksudnya. Iya itu. Harusnya kita kan masih muda, masih muda gitu, harusnya lebih giat mulai dari sekarang. Juga masih muda kan masih mempunyai fisik yang sehat, kuat. Jadi sebelum kita menempuh yang umur sekitar beberapa puluh tahun, kalau fisik melemah itu kan buat ngawali bahasanya, mengawali usaha itu kan susah. Juga kalau udah berumah tangga, fisik udah nggak kuat, terus mau mengawali usaha itu kan susah. Jadinya selama masih muda, masih kuat, fisik masih sehat, juga selama belum berkeluarga loh, masih bebas itu kan, kita meniti karir loh, buat mempersiapkan masa depan. Ya biasanya juga kan anak-anak muda kan ide-idenya masih banyak tuh, masih cemerlang sekali, banyak ide-ide kreatif, inovatif yang lebih menggebrak perekonomian Indonesia lah khususnya lah ya. Kalau ya mohon maaf lah ya, maksudnya kalau yang kadang-kadang udah berumur, apalagi udah berumah tangga, itu kan kadang-kadang dipikirnya itu sudah banyak sekali antara keluarga dan usaha anak itu. Iya udah banyak tanggungan lah. Tanggungan itu. Jadi kalau udah berkeluarga itu mengawali suatu usaha itu kan akan sulit, terganggu dalam misal kayak kosmetik istri misalnya, lipstick maksudnya itu kan terganggu di situ loh. Buat modal malah istri minta ini. Kalau masih muda kan kita bisa menyalurkan itu lewat usaha loh, biar kita mengembangkan suatu usaha, bagaimana caranya kita bisa bisa lebih berkembang. Terus Mas, kalau pedagang-pedagang sekarang kebanyakan masih kalangan milenial apa kalangan udah berumur Mas? Menurut pandangannya Mas itu? Yang berumur juga ada, yang milenial juga ada. Cuman kan lebih banyaknya yang sudah berumur. Oh sudah berumur. Lebih banyak yang sudah berumur. Berarti daya tariknya untuk menjadi berwirausaha, menjadi pedagang itu masih kurang. Iya, masih kurang. Iya. Tarik ya Mas. Daya tariknya masih kurang. Masih kurang. Cuman kan dalam perputaran ekonomi kan ya kita kan harus mengambil keuntungan loh.
dalam berdagang itu kan pasti ada keuntungan yang harus kita ambil. Ya gitu aja cara apa bahasa Indonesia ini? Cara Ya, apa? cara apa namanya, bagaimana cara biar apa kita nggak terbebani dalam urusan ekonomi gitu loh. Oh iya benar sih. Jadi sebenarnya sih menurut pandanganku ya mas, yang saya lihat saja loh, sebenarnya sih ya masih banyak sih pedagang-pedagang yang udah berumur gitu, timbang kalangan milenial, entah kenapa itu. Iya. Apakah karena masih malu, mentalnya masih kurang, atau bagaimana kan nggak tahu. Kadang-kadang kan ada anak muda pengen dagang gitu, tapi kan kadang Iya. tapi malu Itu belum memang siap menghadapi konsumen gitu. faktor pedagang itu biasanya kalau yang milenial ya, itu biasanya faktor malu, yang faktor mental lah. Cuman kan kita harus di apa, faktor malunya itu nggak boleh selalu membebani mental kita. Kita harus bangkit apa, mengendalikan sesuatu yang bikin kita lemah gitu loh. Iya. Berarti kita itu nggak perlu gengsi ya mas. Iya, nggak Sebenarnya perlu nggak gengsi. usah gengsi lah ya. Nggak usah. Tapi ketika kita mau maju dan berkembang dengan pesat itu, Iya. gengsi itu dipinggirkan dulu. Kesampingan dulu. Kesampingan dulu. Apalagi di masa-masa pandemi gini loh. Iya. Udah perekonomian menurun. Kalau apa namanya, usaha jual beli itu kan jadi apa, kita yang bodol badi. Kita yang rugi sendiri. Iya, kita yang rugi sendiri. Maksudnya kenapa sih, maksudnya kalau kita berdagang itu maksudnya dengan konsumen masih malu, belum siap untuk menemui konsumen, bertatap muka dengan konsumen atau berkomunikasi dengan konsumen. Padahal kan awal mula berdagang juga kan masih mental kan masih Iya. masih lemah ya mas, tetap step by step lah ya, Iya. nggak langsung mentalnya langsung kuat kan nggak mungkin kan. Mungkin. Kita harus mulainya dengan Iya. awal dasar dulu gitu. Iya. Jadi kita tuh mempunyai mental yang kuat, maksudnya bisa berkomunikasi dengan konsumen, Iya. bisa bertatap muka dengan konsumen. Bagaimana sih mengajak konsumen untuk menarik, lebih menarik ke dagang kita kan seperti itu. Iya. Terus mas, bagaimana sih mas cara mengajak kalangan milenial ini untuk memulai usaha sejak dini lah, sejak muda gitu, maksudnya jangan jadi anak muda itu yang ibaratnya yang biasa-biasa saja. Padahal kan negara ini butuh anak muda yang Iya. kreatif, inovatif gitu. Gebrak gitu. Biar ada gebrakan Iya. karena kan di sebuah negara kan anak muda itu paling Iya, baik. utama gitu loh, untuk memajukan Perekonomian. memajukan perekonomian dan sebagainya gitu. Itu kalau misal kita masih mempunyai, ya terutama yaitu fisik, mental, dan satu lagi bakat. Bakat kan itu berkembang dari apa, kita latihan yang terus menerus itu menghasilkan bakat. Dan bakat itu apa, kalau bakat nggak tersalurkan kan itu ya sia-sia lah ya, kita latihan sia-sia, maksudnya apa, bakat nggak disalurkan. Iya. Jadi faktor 3, bakat, terus fisik, mental. Kalau misal kita sakit, kita punya bakat dan mental pemberani, itu kan juga enggak, fisik kita sakit. Ya dari mental juga perlu, dari fisik perlu sehat loh. Terus dari ide apa? dari mental ya, mental. Itu kan kalau mengajak itu kan ya bagaimana kita caranya awal mulanya ya. Kalau kita sebagai pemuda loh. Iya. Sebagai pemuda itu kan bagaimana caranya kita menghasilkan suatu penghasilan itu enggak apa namanya, minta loh sama orang tua, itu kan perlu juga loh. Iya. Juga orang tua kita kan juga udah, misal udah yang sepuh-sepuh kan kasihan gitu. Masa udah sepuh disuruh kerja gitu, Iya. kan. Nah itu kan suatu apa yang bikin saya jadi bersemangat gitu Bersemangat. di dalam sistem itu.
Berarti masnya itu nggak mau, intinya nggak mau membebani orang Iya. tua ya. Yang pertama ya juga ingin mencari uang sendiri, Iya. seperti itu ya. Bagus sih seperti itu. Berarti masnya itu berdagangnya sendiri atau Berdua. berdua sama siapa mas? Sama adiknya. Oh sama adiknya. Adiknya. Dan masnya itu selama berdagang itu pernah nggak mas ada teman? Ya mas, aku pengen berdagang dulu. Tapi gimana caranya ya? Pernah nggak ada teman atau siapa yang Selama ini sih curhat belum. seperti itu? Cuman kan ada pelanggan tuh, pelanggan itu yang meminta resep itu sambelnya yang kelebihannya itu sambelnya, meminta resep sambelnya. Terus kan mungkin ya harus berdagang juga, cuman kan belum tahu juga sih, baru meminta resep sambelnya doang. Itu selama ini belum aku kasih. Oh, iya kan karena kan resepnya Iya, beda, rahasia. rahasia negara ya, Iya, Pak. gitu. Masa kita mau membeberkan resep kita sendiri, Nanti kita kan kita kan membeberkan aib sendiri. Ntar kita yang bodoh badi nanti. Kalau kita memberitahu resep kan nanti kan Iya. masa iya ada pedagang sama rasanya sama gitu. Kan gak ada spesial. Iya. Kalau dari misal kayak daya saing itu kan biasanya kan pedagang itu dari tempat juga berpengaruh, dari tempat, dari kualitas makanan, juga dari harga. Kita bersaing dari salah satu itu loh. Iya. Kalau misal bersaing dari harga, kita kan nggak mungkin dari harga yang murah terus kualitasnya jelek, kan nggak mungkin. Terus kita bagaimana cara kita memanage itu loh, dari dari sistem harga. Misal kalau dari tempat, ya bagaimana mungkin kita mempunyai tempat yang berkualitas baik buat Strategis buat gitu. strategis itu kan juga buat menarik juga. Iya, strategis. Terus bersih gitu. iya, terus dari rasa juga bisa. Dari rasa walaupun agak mahal, kalau rasanya enak kan pelanggan banyak yang nguber gitu loh. Iya. Gitu. Itu ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kalangan milenial yang ingin berwirausaha dimulai sejak dini, itu bisa sekali itu. Ya kita singkirkan dulu tentang gengsi kita lah, kita pinggirkan dulu. Yang penting kan kita mempunyai kemauan dulu lah, niat gitu untuk berdagang gitu. Kalau enggak dari kita, dari siapa lagi untuk kita bisa merubah diri sendiri untuk menuju masa depan yang ibaratnya cerah gitu lah. Jadi enggak membebani orang tua, kita bisa berwirausaha sendiri, kita bisa ibarat berdampak positif untuk masyarakat sekitar. Kan biasanya kan anak muda itu mindset orang itu di kalangan muda itu biasanya itu anak muda di sini tongkrongan biasanya seperti itu kebanyakan lah ya. Aku juga pernah merasakan seperti itu. Saya juga pernah. Anak muda sih tongkrongan, gitaran, topok gitu, ngobrolnya seputar itu doang. Besoknya lagi ngobrolnya kayak gitu lagi. Ya baik, sampai sini terlebih dahulu. Besok kita tidak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mas.